Hai sahabat Yakobian, selamat datang di program Selasa Sharing Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Saya Teresia Aryadini Ambar bersama dengan saya Erlina akan memandu para sahabat dengan topik peran serta orang tua bersama sekolah dalam mendampingi anak-anak berprestasi. Sudah terasa ya Bu Ambar ya, kita sudah bertemu lagi nih di acara Selasa Sharing berikutnya dengan tema yang berbeda ya. Ya. Ini lanjutan dari yang sebelumnya Bu Erlin. Oh, sebulan yang lalu Selasa Sharing itu bersama anak-anak yang berprestasi. Nah, yang bulan Desember ini kita bersama orang tua mereka. Oh, baik. Pantas tadi di awal judulnya orang tua ya, orang tua mendampingi anak-anak yang berprestasi. Ternyata bulan itu bagiannya anak-anaknya yang berprestasi yang ditayangkan. Oke, kita lihat cuplikannya sebentar ya Bu Erlin ya. Boleh sekali Bu Ambar. Mari Bapak Ibu dan sahabat Yakobian, kita lihat cuplikan Selasa Sharing November 2021. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Bu Nova panggilnya Tristan atau Devano? Devano aja Bu. Oh, itu Devano mengikuti beberapa lomba. Salah satunya yaitu Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional Bu. Devano juara 1 di situ Bu. Nah, Devano itu juara 1 Olimpiade Matematika Bu. Wow, Olimpiade Matematika. Devano nggak takut sama pelajaran matematika? Tidak Bu, malah Devano lebih suka pelajaran matematika Bu. Karena Devano butuh apa untuk mengembangkan prestasi yang Devano punya? Yang Devano butuhkan yaitu Devano membutuhkan dukungan dari orang tua, teman-teman, para guru. Ya, Devano tuh butuh dukungan agar Devano jadi lebih semangat. Prestasi saya menang juara 1 lomba cerdas cermat rohani anak tingkat nasional. Wah, tingkat nasional, lomba cerdas cermat rohani loh. Wow. Ibu ini anaknya udah pinter banget Bu, udah pinter banget Bu, anak terpintar yang pernah saya ketahui Bu, pinter banget ini. Pinter banget. Oh, jadi buat bicara tentang rohani tidak diragukan lagi dong ya? Tidak diragukan lagi. Aku juara 1 Storytelling Competition AECS, Annual English Competition and Seminar, yang diadakan oleh English Students Association Universitas Pendidikan Indonesia. Ciara tahu Universitas Pendidikan Indonesia? Saya tidak tahu apa-apa. Oh, di mana itu? Universitasnya di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Ini tingkat nasional. Yang pertama itu kita harus berani ya. Kayak aku tadi, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman, mengejar apa saja yang kita mau. Lalu kita juga harus selalu semangat dan disiplin dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita. Oke, semangat dan disiplin ya. Berani, semangat, disiplin. Yang pertama kita harus mikir nggak apa-apa kalau grogi. Yang penting saat lombanya atau saat apa nggak grogi. Lalu juga harus belajar dengan giat, harus disiplin membagi waktu dengan baik. Itu tipsnya ya sahabat Yakobian supaya tetap bisa berprestasi walaupun masih masa Mengalir di selang
Oke, Bu Erlin. Nah, anak-anak kita hebat kan, Bu Erlin? Wah, kalau saya disuruh kasih applause saya nggak berhenti tuh, Bu Ambar, bukan anak-anak kita. Ya, mereka hebat. Saya, mereka ya, prestasinya sangat banyak sekali gitu. Itu tadi perwakilan ya Bu Ambar dari anak-anak dari sekolah Santo Yakobus. Ya, dari setiap unit Bu Erlin. Oh ya, dari TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk kali ini nih, bulan lalu kita sudah membahas, sudah menghadirkan anak-anaknya gitu ya. Nah, kalau bulan ini, pertemuan hari ini khususnya, kita akan mendatangkan orang-orang yang punya peranan penting gitu ya. Tentunya anak-anak kita tidak akan punya prestasi jika tidak ada pendamping yang pendamping yang oke banget gitu. Dan saya yakin di belakang mereka itu pasti ada orang-orang penting yang mendampingi gitu ya Bu Ambar. Orang-orang yang mendampingi pasti berawal dari rumah Bu Erlin. Orang tua mereka punya peran besar buat anak-anak yang berprestasi. Setuju sekali. Karena itu sekarang kita undang papa mama dari anak-anak yang berprestasi untuk berbagi cerita nih, untuk berbagi tips dan trik. Nah, siapa tahu saya dan Bu Ambar, juga para sahabat Yakobian di luar sana bisa mencuri nih ilmunya. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa berprestasi juga seperti anak-anak mereka ya Bu Ambar ya. Betul Bu Erlin. Nah, di sini yang sudah hadir ada Papa Albert, Papa dari Devano Bu Erlin. Oh baik, selamat datang Papa Devano. Lalu ada Mama Brigita, Mama dari Selo yang di tingkat TK. Oh iya, halo selamat datang Mama Selo. Lalu ada Mama Rosa, Mama dari Kimberly tingkat SMP. Selamat datang Mama Kimberly. Dan yang terakhir ada Mama Maria, Mama dari Gabriel yang di SMA. Selamat datang Mama Maria. Selamat datang Papa dan Mama dalam Selasa sharing kita kali ini. Nah, saya sama Bu Erlin nih mau ngobrol-ngobrol bareng, mau sharing, ingin dengar cerita dari Mama dan Papa tentang kebersamaan dengan anak-anak ketika di rumah yang berkaitan dengan pendampingan prestasinya ya Bu Erlin ya. Ya, betul sekali. Saya boleh duluan tanya Bu Ambar ya? Udah nggak sabar. Boleh Bu Erlin. Karena banyak sekali pertanyaan yang mau saya lontarkan kepada para papa dan mama ini. Oke, sejak kapan sih sebetulnya Bapak dan Ibu gitu ya, secara khusus yang hadir di sini itu tahu bahwa anak-anak Bapak dan Ibu itu memiliki kemampuan atau potensi sehingga bisa berprestasi dalam bidang-bidang tertentu. Karena tadi kan berbeda-beda tuh bidangnya. Nah, sejak kapan sebagai orang tua Bapak dan Ibu mulai gitu, mulai menyadari kalau ternyata Selo, Devano, Kimberly, dan juga Gabriel punya potensi khusus dalam bidang tersebut dan bisa berprestasi. Kalau dari Mama Kimberly bagaimana? Sejak kapan Ibu? Halo Bu Ambar dan Bu Erlin. Sebelumnya terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara Selasa Sharing ini. Kalau saya amati ya, memang selama 6 tahun belajar di SD itu, Kim memang mempunyai daya ingat yang cukup baik. Ya, jadi ketika dia mendapat tawaran dari sekolah waktu itu Bu Ari sebagai guru agama, ya itu untuk mengikuti lomba cerdas cermat rohani. Nah, menurut saya itu merupakan ajang yang sangat tepat bagi dia untuk mengembangkan kemampuannya tersebut. Ya, tentu saja harus dengan kemauannya sendiri ya, tidak kita paksa. Jadi sehingga dia bisa mengikutinya dengan senang hati dan penuh dengan tanggung jawab. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Mama Kimberly. Kalau dari Papa Devano, kira-kira sejak kapan nih Bapak tahu kalau Devano itu memiliki potensi dalam bidang matematika khususnya ya Pak? Kalau kami orang tuanya baru merasakan tuh ketika Devano mau naik dari kelompok bermain B, seharusnya kan ke TKA, tapi waktu itu ditawarkan oleh manajemen sekolahnya bisa langsung akselerasi langsung ke TKB. Loh, karena kami kan dulu orang tuanya itu dua-duanya sama-sama bekerja, kami kaget gitu. Tapi ada salah satu
pengajar, gurunya bilang ke Mama Devano, udah Bu, yang normal aja supaya Devano itu enjoy ngejalaninnya. Lihat deh Bu, nanti di SD, Ibu akan menikmati hasilnya. Dan itu kenyataan. Devano sekarang kelas 4 SD, dia sudah menyelesaikan 6 semester, di mana 6 kali dia peringkat 1 di kelas, dan 5 kali peringkat 1 paralel di angkatannya. Betul, ternyata prediksi guru itu benar. Guru TK-nya itu, ya udah normal-normal aja, nanti kita lihat, kita enak dah ngeliat Devano. Betul Bu. Jadi dari TK kami udah mulai merasakan Bu. Baik, Bapak Devano, ternyata hampir sama dengan Mama Kimberly ya. Kalau Kimberly tadi dari sejak SD seperti itu, orang tua melihat bahwa Kimberly memiliki potensi, sedangkan kalau Devano juga sejak dari TK gitu, Papa dan Mama juga dibantu oleh gurunya melihat bahwa Devano juga punya potensi dalam bidang tertentu seperti itu. Ya. Oke, baik. Kalau dari Mama Selo nih, Mas Selo kan masih TK nih, masih TK gitu ya. TKB Bu. Jadi sejak kapan nih Mama itu bisa tahu bahwa Selo punya potensi dalam bidang tersebut, Pak? Kebetulan kan anak saya ini senang ya memang berbahasa Inggris. Dari awal sekolah di KBB itu memang suka ngomong sama gurunya tuh dengan bahasa Inggris. Itu baru mulai sekolah umur KBB itu. Dan dia memang suka nonton YouTube ya. Itu juga kita awasi tontonan YouTube-nya. Dan di masa pandemi begini kan karena cuma sekolah 6 bulan, nah pandemi itu otomatis anak akan sering ya interaksi dengan internet, YouTube. Tapi itu membawa dampak positif sekali ya buat Selo kalau saya lihat. Jadi saya lihat dia kemampuan speaking-nya itu meningkat jauh gitu selama pandemi ini dan lebih berani untuk storytelling, untuk ngomong Inggris, bahkan bicara hari-hari dengan kakak-kakaknya sama saya di rumah tuh juga dia lebih nyaman untuk bertanya atau bercerita dalam bahasa Inggris. Jadi kita sebagai orang tuanya ya harus mengimbangi dia gitu, memberikan jawaban sesuai dengan kemauan dia dalam bahasa Inggris. Dia senang seperti itu. Jadi itu yang saya lihat, dia senang nih berbahasa Inggris. Jadi ya kita dukung, kita support ya. Dia senang melakukan yang dia suka gitu. Dan kebetulan waktu itu ada lomba di TK, itu waktu itu 17-an, lomba bercerita. Saya bertanya sama Miss-nya, Miss boleh nggak ceritanya tuh Selo pakai bahasa Inggris? Nggak apa-apa nggak dari tambahan nilai, karena saya merasa saya lebih mudah mengajarkan dia untuk menghafalkan cerita dalam bahasa Inggris. Lalu kita coba, kebetulan dapat juara 3, dan nggak lama kemudian memang ada event lomba di salah satu sekolah internasional di Jakarta Utara. Ada sekitar 4 atau 5 anak dari TK Yakobus perwakilan. Nah itu diikutsertakan. Di situ saya melihat anak ini cepat sekali ya saya ajarkan untuk menghafal cerita. Saya udah sempat bingung ya gimana cara ngajarin anak TK untuk bercerita. Jadi saya bikin peraga. Jadi setiap peraga itu dia harus ada yang diceritakan. Jadi saya bikin kayak card setiap story-nya itu membantu. Jadi setiap malam saya print kecil, setiap malam tuh saya suruh dia baca. Dia juga udah bisa baca bahasa Inggris gitu. Sebenarnya tanpa saya ajarin juga gitu. Jadi dia langsung bisa baca, ngerti. Oh jadi tahu gambar ini dia yang harus bicara ini. Di balik gambar ini dia harus bicara ini. Itu yang seperti terlihat di video itu dia udah hafal. Jadi dia tinggal lihat gambarnya apa dia langsung ngomong gitu. Dan itu kita udah lihat potensinya dia. Sepertinya anak ini kalau untuk bahasa Inggris dia senang gitu ya. Jadi kalau apapun yang mereka lakukan dengan yang mereka suka itu sebenarnya akan mudah sekali untuk mengajarkan. Jadi saya juga udah bilang sama Miss-nya, kalau ada event-event lain storytelling tolong diikutkan ya gitu supaya anak ini bisa dapat chance ya, dapat kesempatan lagi untuk mencoba gitu. Kalau dari saya sih seperti itu ya. Jadi kalau saya kan jujur aja saya nggak gitu tahu info ya untuk lomba-lomba gitu. Dan memang dari sekolah yang menginfokan ke saya. Gitu. Baik, terima kasih Mama Selo. Wah, Bu Ambar. Mama Selo tahu bahwa Selo itu punya potensi dalam bahasa Inggris. Itu di usianya lebih kecil lagi Bu Ambar.
saya kebayang dulu kalau saat saya KBB itu ya, saya ngomong bahasa Indonesia aja mungkin masih gagap ya. Kalau sekarang Selo sudah prestisius bahasa Inggris, Bu Ambar. Dan itu benar bahasa Inggrisnya. Betul, dan itu dipelajari juga salah satu yang berperan adalah ketika nonton YouTube ya, Mam ya. Ternyata YouTube juga punya pengaruh positif, Bu Ambar. Ya, asal dengan pendampingan ya Bu Erlin. Jadi kan kita bisa seleksi nih yang orang tua, mana yang baik untuk anak dan tidak gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Oke, Bu Erlin. Satu lagi ada Mama Maria nih. Betul kita sekali. Belum dengar ceritanya. Saya juga mau dengar nih dari Mama Maria. Bagaimana Ibu bisa tahu Gabriel itu punya potensi dalam bidang, kalau tidak salah, storytelling juga ya, Mam ya? Iya. Ya, sejak kapan itu Ibu bisa tahu kalau Gabriel memiliki potensi atau prestasi dalam bidang tersebut? Ya, selamat sore semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau Gabriel itu sebenarnya orangnya tidak pernah bercerita kepada orang tuanya sebenarnya ya. Dan karena kesibukan saya juga, dia sudah malas cerita lah, mamanya pergi-pergi terus kan gitu kan. Keluar kota kemana, jadi dia males. Ketika tiba-tiba dia cerita, "Mah, aku dapat, aku ikut lomba, sekarang sudah masuk ke final," katanya gitu. Lombanya itu pun dia tidak pernah bercerita, segala mau lomba apa, pokoknya pas masuk final aja dia cerita gitu. Memang sih kalau Gabriel itu tidak pernah belajar tuh untuk disuruh gitu loh. Kalau saya suruh belajar tuh dia paling marah tuh. Nggak usah deh ngajar-ngajar, nggak usah perintah untuk belajar mah, aku sudah tahu kok gitu, harus apa katanya gitu. Dan antiknya Gabriel tuh dia tidak pernah mau ikut les. Jadi tuh dia belajar ya dari YouTube itu. Makanya kalau internet di rumah mati dia paling marah karena nggak bisa belajar katanya gitu. Ya itu aja sih sebenarnya, saya tidak pernah banyak membantu untuk Gabriel sendiri gitu. Oke. Aja. Sudah menjelang remaja dewasa sih ya Mah ya. Jadi Gabriel tahu ya mana yang penting untuk dia untuk menjadi lebih baik. Ternyata mampu berprestasi tanpa cerita ke mami. Udah pasti menang baru ngomong nih. Wah, biar surprise buat mamanya. Iya, betul. Oke, Bu Erlin. Jadi kalau Mama Maria itu kan dari awal nih dia mengenal sebenarnya punya potensi apa sih ya Gabriel. Jadi nggak karena kesibukannya Mama, jadi anak dibiarkan untuk berproses walaupun dalam pendampingan. Betul sekali. Tetapi tadi yang cukup menarik adalah walaupun tidak intens mendampingi, tapi Mama cukup tahu perkembangan Gabriel seperti apa gitu ya, dan tidak lupa untuk selalu mengingatkan gitu, sampai anaknya mungkin agak-agak jengah juga ya diingatkan oleh Mama, karena saya lihat berarti tipenya Gabriel itu cukup mandiri ya Ibu ya, cukup bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan, dengan tanggung jawab yang diberikan seperti itu. Jadi dia tahu dia punya kelebihan di mana, dia punya tugas di mana, dan itu harus dilakukan secara mandiri seperti itu. Wah, betul kan Bu Ambar, ternyata di belakang anak-anak yang hebat ini ada orang tua yang sangat mendukung mereka seperti itu, karena mendampingi mereka dalam prosesnya ya Bu Ambar ya. Iya, betul Bu Erlin. Nah, pertanyaan saya berikutnya ini untuk Mama Selo. Ada tidak sih Mama kiat khusus nih agar anak-anak itu di luar sana khususnya gitu ya bisa berprestasi seperti Selo? Sebenarnya kita harus tahu ya apa yang anak kita sukai. Itu yang pertama sih. Jadi misalkan ada lomba gitu, kita juga tahu kan anak kita kemampuannya seperti apa. Nah, saat anak kita senang, dia fun untuk menjalani itu, kalau saya lihat ya, jadi sebenarnya apapun bisa dia lakukan gitu kan, selama dia mau. Yang pertama kita harus lihat juga kemampuan dan kemauan dia. Jadi saya juga nggak memaksa. Dan sebenarnya untuk mengikuti kompetisi seperti itu bagus untuk melatih mental ya, memberi kesempatan dia melatih mental, karena itu modal dasar
karakter yang kita nggak bisa dapat di sekolah sebenarnya ya. Untuk ikut-ikut seperti itu tuh mental yang perlu dibentuk. Dan sebenarnya kalau ada perlombaan atau tawaran mau ikut lomba nggak, ya kita coba dulu gitu. Kalau dari saya pribadi, kamu coba dulu, istilahnya jangan kalah sebelum berperang gitu. Istilah hasilnya seperti apa juga kita akan terima, yang penting usahanya ya. Ya intinya kita harus mencoba, pun hasilnya ya menang juara itu cuma bonus ya, bonus untuk saya gitu. Appreciate untuk anaknya itu yang penting usaha mereka. Itu kalau dari saya sih seperti itu ya. Baik, artinya dari awal sudah mencoba mengenali dulu apa sih potensi anak gitu ya, membantu mengenali apa sih potensi anak, kemudian setelah membantu mengenali, kemudian baru kita mendampingi untuk proses berikutnya, seperti itu ya Mama ya. Kita harus mendukung ya, sesuai dengan passion dia itu pasti akan mudah gitu loh. Ya. Kita menjalani dengan senang hati. Betul, dengan mengikutkan mungkin kegiatan-kegiatan atau bahkan perlombaan-perlombaan yang bisa mengembangkan potensi yang Selo punya, seperti itu ya Mama ya. Oke. Ya, untuk menggali potensi yang kita tahu ada, dengan adanya kompetisi itu sebenarnya bagus menurut saya gitu. Ya, semakin mengasah kemampuannya ya. Baik, terima kasih Mama Selo. Kalau dari Mama Kimberly, ada tidak Mama kiat khusus agar anak-anak di luar sana bisa berprestasi juga nih seperti Kimberly? Kalau kiat khusus sih sebenarnya nggak khusus-khusus banget ya, tapi yang selama ini saya lakukan itu yang pasti adalah satu, memberi dukungan penuh kepada dia. Ya, jadi memberi semangat juga kepada dia ketika dia merasa capek, karena kan ikut lomba cerdas cermat rohani itu banyak soal yang harus dia hafalkan. Jadi di tingkat DKI itu waktu itu ada 500 soal, dan di tingkat nasional itu ada 1.200 soal yang harus anak-anak hafalkan waktu itu. Nah, jadi dia juga ada rasa capek karena banyak tugas juga dari sekolah, menjalani sekolah setiap hari juga ya. Terus ada juga rasa dia bosen untuk belajar gitu, ada juga. Jadi kita waktu itu saya memberi semangat kepada dia, terus berusaha, terus berjuang ya, jangan pantang menyerah, jangan menyerah gitu untuk mengikuti lomba ini. Ya, terus yang pasti lagi satu adalah menemani dia pada saat proses itu berlangsung. Jadi memberi dukungan, menemani dia untuk menjalani apa yang sudah dia usahakan gitu. Nanti apapun hasilnya itu akan menjadi sesuatu yang berharga buat dia. Kalau dia bisa menang ya puji Tuhan ya, tetapi kalau tidak bisa menang juga nggak apa-apa, karena dia bisa mendapatkan pengalaman dari ini semua ya, pengalaman yang sangat berharga buat dia, dan kita juga harus menghargai apapun hasilnya karena itu merupakan usaha dia yang terbaik, begitu Bu. Wah, keren sekali ya Bu Ambar ya, sharing kiat-kiat khusus dari Mama Kimberly tadi. Dua hal poin yang saya dapat adalah mendukung dan setia dalam proses, gitu ya. Hasilnya betul Bu Ambar, karena ya itu tadi hasil itu kan bonus ya Bu Ambar ya. Ya. Jika kita juga pasti menghargai ya Bu Erlin ya. Menghargai apapun hasilnya. Betul, karena kita sudah setia mengikuti proses yang anak kita lakukan gitu. Jadi kita tidak menuntut hasilnya mana, tapi kita setia dan kita tahu proses yang dialami anak kita, sehingga kita bisa menghargai lebih hasil yang diperoleh oleh mereka. Aduh, keren banget. Keren. Nah, saya mau tanya nih ke Mama Maria. Mama Maria, pernah nggak sih ngobrol sama Gabriel, terus tanya-tanya, atau Gabriel sendiri cerita tentang mimpi dan harapan terbesar yang Gabriel punya? Oh iya, sering sekali saya ngobrol sama Gabriel. Gabriel itu kan tipe anaknya yang mandiri kalau saya bilang, karena dia serba sendiri, semuanya sendiri, nanggung apa-apa, masak sendiri di rumah juga kan ya. Dia cuma bilang, Mah, nggak usah berpikiran macam-macam,
support aja, dukung aja, gitunya. Gabriel ini tanggung jawab loh, gitu. Jadi kemanapun mama pergi, apapun, gitu. Mama jangan pernah khawatirin Gabriel, katanya gitu. Itu aja, kasih aja kepercayaan Gabriel, mama percaya kan sama Gabriel, katanya gitu. Dia kan dipanggilnya kan Biel tuh di rumah gitu. Mama tahu kan Gabriel memang bertanggung jawab, dia cuma cerita-cerita itu mimpinya dia Biel tuh pengen kayak mama gitu aja. Mandiri, itu aja. Nggak mau macam-macam, mau ngapain, Gabriel nggak punya mimpi apa-apa, cuma pengen kayak mama gitu aja. Tokoh idola ternyata. Mama sebagai tokoh idola. Gabriel nih tokoh idolanya mamanya sepertinya. Tapi sweet banget ya Bu Ambar ya. Mama jangan khawatir kemanapun Mama pergi, nggak usah pikirin Gabriel. Menenangkan Bu Erlin. Menenangkan. Aduh, sweetnya. Bahagia sekali ya Mama ya. Menguatkan. Mama jadi nggak perlu khawatir. Biel baik-baik saja kok mah. Gitu. Dan ternyata benar. Ya. Gabriel adalah mau seperti Mama. Artinya Gabriel melihat Mama itu adalah sosok yang hebat, sosok yang luar biasa, gitu ya. Dan Gabriel mau mencontoh Mama dalam hal tanggung jawabnya, kemandiriannya, Bu Ambar. Saya rasa Gabriel mencontek Mama Maria nih dalam hal kemandirian, gitu ya, terbukti, gitu kan, tidak mau Mama khawatir, gitu. Oke, nah kalau dari Papa Devano, pernah nggak Pak ngobrol-ngobrol nih sama Devano, gitu ya? Dan Devano cerita nanti mimpi dan harapan Devano ketika sudah besar apa? Dia langsung tegas menjawabnya lancar. Saya mau jadi jenderal, Pak. Waduh. Wah, keren. Langsung ya Pak, posisi langsung ya, mau di perwira Bu. Oh gitu, waduh mantap ini ya. Kita tunggu nanti ya. Kita tunggu nanti Mas Dede Devano ya Bu Ambar ya. Kira-kira Mas. Dengan kualitas Devano saya percaya bisa lah untuk jadi jenderal. Mimpinya bisa terkabul. Baik. Dan orang tua sendiri bagaimana Pak tanggapannya? Khususnya Papa mungkin terhadap cita-cita mimpi Devano untuk menjadi seorang jenderal gitu ya? Saya tuh apapun keinginan dia yang positif, saya selalu akan dukung dia. Saya support dia, dan saya support nggak cuma sekedar kata-kata, saya akan lakukan aktivitas. Sebenarnya Devano itu dikenal di SD Yakobus awal itu dari membaca puisi, Bu, dari kelas 1. Bukannya dari mata pelajaran. Itu saya ngajarin dia, saya harus lihat YouTube, saya harus belajar soal gerakan karena anak saya ini laki-laki yang dimana tidak boleh gemulai gitu loh, harus gagah, itu saya pelajari gitu loh. Terus ketika dia masuk mulai ke kelas besar, dia pengen coba ke lomba olimpiade mata pelajaran, ya saya nggak cuma ini, saya harus ngajarin dia kiat-kiatnya seperti apa, bagaimana gitu loh. Saya juga sebelum saya ngajarin dia, saya belajar dulu, Bu. Saya belajar dulu. Jadi kembali lagi, Bu, kayak kembali dulu ke masa lalu lah gitu loh. Saya belajar dulu, terus saya buat soal, saya terangin dia, terus saya harus buat trik-trik khusus bagaimana sebab dia udah ikut olimpiade yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan ya. Waktu itu berbicara, pernah dia bernilai 100 tapi peringkat 4, Bu. Kalah cepat. Nah, yang seperti itulah, Bu. Jadi ya harus terus berproses, Bu. Saya akan dukung dia, apa mau dia, yang penting dia itu positif dan dia punya kemauan. Baik, artinya tetap setia juga mendukung dan mengikuti prosesnya ya Pak ya. Ya. Seperti tadi Bapak bilang bahwa Bapak belajar dulu tuh apa yang mau diajarkan ke Devano, Bapak baca dulu, kemudian mencoba membuat soal, sehingga ketika nanti mendampingi Devano saat belajar, paling tidak Bapak sudah lebih tahu gitu ya, sudah bisa mendampingi dan Devano jadi nyaman gitu kan belajarnya, karena yang mendampingi, yang menemani ya orang tua sendiri, seperti itu ya Bu Ambar ya. Iya, Papa yang sulit itu ya waktu lomba membaca puisi itu sulit, Bu. Oh, oke. Bapak sulit. Sebab beda kita ngajar anak perempuan dengan anak laki-laki itu beda. Oh, iya. Beda. Betul. Asli beda, Bu.
Betul. Saya nggak mau saya gemulai gitu loh, harus gagah, kelihatan gagah. Jadi harus saya setting, Bu. Gerakannya tuh saya ciptakan, Bu. Oh gitu. Jadi Bapak ikut Kadang-kadang juga. sambil nyetir saya itu menghayal, Bu, gerakannya untuk bagaimana nih yang bagus gitu. Berarti Bapak ikut Intonasinya, nadanya harus saya iniin, Bu. Saya belajar, saya kadang-kadang tuh dari YouTube misalnya puisi Kerawang Bekasi. Saya ambil dari berbagai banyak gitu ya, Bu ya. Nada-nadanya saya split, Bu. Oh, oke. Jadi bukannya kita meniru, enggak gitu loh, Bu. Kadang ada puisi yang harus saya tambahkan satu bait gitu loh, supaya lebih bagus lagi, supaya editnya bagus. Wah, itu yang bikin pusing malah, Bu. Kalau untuk mata pelajaran sih ya sulitnya cuma belajar aja kita ya, Bu ya. Bagaimana nggak ada prakteknya ya, prakteknya ngajarin dia gitu loh. Mengembangkan hal-hal yang di luar akademik itu yang lebih menantang sebetulnya ya Pak ya. Benar. Kalau akademik itu kan sudah textbook, ada dalam buku gitu. Nah yang di luar akademik itu kadang-kadang yang tidak ada dalam ya, textbook. Lomba talent ya, Bu, lomba bakat itu ya. Betul sekali. Keren sekali Papa Devano. Ternyata betul ya Bu Ambar, tadi yang seperti juga Mama Kimberly bilang bahwa ikut setia berproses dalam pendampingan itu bisa bentuknya macam-macam Bu Ambar. Ya terbukti dari Papa Devano ikutan mencari gaya dulu. Betul, itu betul terjadi. Seperti itu ya Pak. Betul. Ya. Nadanya berpuisi itu juga harus saya cari. Ya, baik. Nah, kalau tadi saya mencoba bertanya mimpi dari anak-anak kita, ya harapan dari anak-anak kita. Dari Devano, dari Selo, dari Kimberly, dan juga dari Gabriel yang pernah terutarakan kepada orang tua. Nah, sekarang kalau misalnya dari orang tua sendiri, ada tidak sih harapan dan mimpi dari Bapak Ibu secara khusus kepada anak-anak ini? Dari Mama Kimberly mungkin? Kalau harapan saya ya anak-anak saya ya Kim maupun kakaknya itu bisa menjadi orang yang mandiri ya. Nanti setelah dewasa nanti dia bisa menjadi mandiri, terus juga bertanggung jawab atas pilihan yang sudah dia buat ya. Yang sudah dia buat, yang sudah dia inginkan itu apa, dia harus bertanggung jawab. Terus yang paling utama juga mereka jangan lupa pada Tuhan ya, selalu ingat akan Tuhan. Dan kalau bisa juga, ya dia dapat memberikan kontribusi kepada sesamanya dia dan juga kepada lingkungannya dia. Gitu, Bu. Baik, terima kasih. Itu harapan dan mimpi dari Mama Kim, khususnya untuk Kimberly dan kakaknya ya Ibu ya. Oke, kalau dari Mama Maria, ada tidak harapan dan juga mimpi dari Mama Maria untuk Gabriel nih secara khusus? Ya, semua orang tua mengharapkan kan anak-anaknya menjadi anak yang baik ya, anak yang takut akan Tuhan. Tapi saya semua serahkan kepada anak tersebut, kepada Gabriel. Apapun keinginan kamu, apapun kehendak kamu lah, gitulah istilahnya. Mama percaya kalau Gabriel pasti menjadi yang terbaik, gitu aja. Baik, terima kasih Mama Maria. Harapan yang tulus ya untuk Gabriel ya, yang terbaik sesuai dengan apa yang Gabriel inginkan. Seperti itu ya Mama ya. Oke, dari Papa Devano, harapan dan mimpi untuk Devano Pak. Saya cuma pernah ngingetin dia, tapi dia udah mulai ngerti sih. Devano, selama kamu masih hidup, kamu beri warna yang indah pada dunia. Saya coba itu aja. Saya pernah ngomong begitu sama dia. Dia langsung diam, langsung mikir dia. Beri warna yang indah pada dunia. Udah titik, saya cuma ngomong begitu saja sama dia gitu loh. Baik, ya. Terima kasih Bapak. Artinya kebaikan yang dimiliki, prestasi yang dimiliki tidak hanya dinikmati sendiri, tapi juga untuk orang lain ya Bapak ya. Betul. Berbagi berkat untuk orang banyak. Ya, Mama Selo, apa harapan dan mimpi Mama ini buat Selo? Kalau saya dengan papanya Marcelo itu memang sudah sepakat ya di awal itu kita membebaskan anak-anak kita tuh untuk menentukan ya
profesi apa yang mereka sukai, yang mereka akan ambil gitu. Kita tetap akan mendukung gitu, membimbing mereka mendukung. Ya, at the end itu memang pendidikan itu memang menjadi modal dasar dulu ya untuk anak-anak. Nah, itu untuk membentukkan karakter, supaya mereka pun bisa akan tumbuh menjadi pribadi yang baik ya, menjalani profesi apapun yang mereka pilih nanti itu. Kalau mereka menjalani dengan tekun dan fokus ya sesuai dengan passion mereka, kita percaya ya itu semua tuh bisa jadi sumber penghasilan ya untuk modal mereka ya. Sekarang kan udah nggak relevan lah itu yang pendudukan tinggi itu harus jadi dokter ini segala macam tuntutan orang tua kita, itu menurut saya zaman sekarang ini udah nggak relevan untuk anak-anak kita yang masih sekarang ini. Ya itu sebenarnya kalau dari saya pribadi itu memang output dari kedisiplinan itu mereka bisa, walaupun mereka bisa berprestasi di akademik itu ya tidak harus terbaik, itu cuma bonus kalau dari saya. Jadi ini apapun yang mereka pilih gitu, ya kita harus support, mendukung aja. Baik, mendukung apapun atau passion yang mereka miliki ya Mama ya, karena pada dasarnya setiap anak itu kan unik ya. Walaupun berasal dari satu orang tua yang sama gitu ya, tetapi tetap saja unik pribadi mereka betul, berbeda. Betul sekali. Dan satu garis yang tadi saya bisa ambil Bu Ambar dari Mama Selo, dari Papa Devano, dari Mama Kimberly dan juga dari Mama Gabriel gitu ya. Semua mau yang terbaik untuk anak-anaknya dan percaya gitu bahwa setiap anak mereka itu punya potensi yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, dan mereka juga percaya bahwa anak-anak ini akan berhasil nantinya di masa depan, tentunya dengan pendampingan yang mereka lakukan sejak saat ini. Seperti itu Bu Ambar. Oke, iya Bu Erlin. Nah, tadi para mama dan papa sudah bercerita nih, sharing nih tentang bagaimana berproses bersama anak-anak, bagaimana mendukung, menemani mereka dalam mencapai prestasi, baik dalam misalnya tadi berpuisi, bercerita, lalu cerdas cermat, dan ada yang mungkin menyanyi, terusnya dalam membuat soal matematika, Bu Ambar. Nah iya, itu di luar dugaan. Guru di rumah, guru di sekolah, ternyata Papa Devano bisa, Bu Erlin. Lalu dan menghargai hasil, menghargai apapun itu hasil yang diraih oleh anak-anak. Nah, bagaimana nih Bu Erlin kerjasama sekolah dengan orang tua? Bagaimana peran sekolah dalam membantu anak-anak untuk mengembangkan potensi dan prestasi anak mereka selama ini? Mungkin sebelum kita dengar cerita atau sharing dari pihak sekolah, saya mau dengar dulu nih sharing dari Mama Maria. Mama Maria pernah ada pengalaman untuk pengembangan prestasi Biel di rumah kan Biel ya, dalam storytellingnya untuk jadi juara itu mah. Ada nggak mah? Seperti yang saya bilang kan tadi, Gabriel itu tidak pernah bercerita kalau akan ikut lomba atau apa gitu. Jadi saya tahunya pas final itu gitu. Jadi saya nggak ada komunikasi apa-apa gitu. Tiba-tiba ya, karena dia nggak cerita ya Maya, jadi nggak tahu ya sekolah terlibat atau tidak gitu ya Maya. Iya, tahu-tahu mah aku masuk final gitu aja ceritanya. Ya saya juga sempat kaget, loh kok nggak ada cerita gitu. Nanti aja kalau udah menang baru cerita katanya. Oke. Berarti beda sendiri nih mamanya Gabriel, Bu Erlin. Ya, mungkin karena sudah SMA juga kali ya Bu Abadi. Ya, karena sudah SMA. Betul, jadi memposisikan dirinya untuk lebih mandiri, lebih bertanggung jawab gitu. Jadi pulang-pulang tinggal bawa piala gitu ya Maya. Pulang-pulang tinggal laporan saya juara sekian gitu. Tapi saya yakin dia cuma bilang gini, Mah nanti aku dapat uang loh katanya gitu karena menang lomba gitu aja. Kemanapun dan apapun yang dilakukan pulangnya tetap lapor ke Mama ya. Oke, tapi Mama tahu kalau selama ini banyak kegiatan sekolah juga yang diikuti oleh Gabriel ya Mama ya? Ya tahu, semua tahu.
Oke, dan hal itu juga dikomunikasikan ya antara sekolah dan juga mama, artinya sama-sama tahu gitu bahwa oh iya ternyata Gabriel ikut lomba ini yang diadakan oleh sekolah, seperti itu ya mama ya. Ya, tahu. Oke. Walaupun dilepas untuk mandiri, tapi Gabriel tetap cerita dengan mama Bu Erlin. Jadi Betul, tahu dan apa mama juga tetap aktivitasnya. betul sekali Bu Amba, dan mama juga tetap memantau bahwa sekolah turut berperan dalam mengembangkan potensi prestasi yang Gabriel punya gitu ya. Oke. Tadi dari mama Gabriel. Sekarang saya mau dapat cerita dari mamanya Selo. Bagaimana Mama Selo ketika di awal Selo mengikuti lomba? Bagaimana? Adakah dukungan dari sekolah? Sekolah mendukung sekali ya dari sejak untuk perlombaan yang di luar sekolah itu. Ada pendampingan juga dari Miss Dina. Jadi kita ada Zoom. Oh, Miss Dina. Selo udah saya latih dengan Miss Dina. Saya latih. Lalu sebelum lomba itu dia present seperti nanti dia akan lomba. Nah itu memang saya sudah siapkan tadi yang card-card itu, dan ternyata anaknya juga nggak grogi gitu kan untuk Zoom gitu kan. Waktu lomba kan saya hanya oper card gitu, ternyata dia sama sekali nggak grogi gitu. Jadi saya senang juga ya untuk seperti ini. Wah ternyata ikut lomba gini walaupun online, dia walaupun bukan dengan berhadapan dengan gurunya sendiri, dia nggak canggung gitu. Wah berarti boleh nih ya kalau ada lomba lagi nih kita ikutin nih si Selo, kita kira begitu kan. Kayak saya juga info ke sekolah kalau ada lomba-lomba, selama saya tahu kemampuan Selo bisa, saya akan coba ikut sertakan anak saya gitu, supaya dia juga jadi nggak hanya terpaku satu lomba, dia bisa coba yang lain seperti itu. Berarti diberi kesempatan ya Maya? Ya, yang penting kesempatan itu ada ya kita harus manfaatkan sebenarnya. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ya, kok berarti komunikasi mama sama sekolah cukup bagus Bu Erlin. Jadi ketika ada kesempatan, ada lomba dari luar sekolah, diinformasikan ke orang tua. Ketika melihat ada anak yang berpotensi, jadi ya, mama pun ambil bagian. Oke lah gitu. Ya. Miss Dina di sekolah, mama di rumah. Itu kalau Mama Selo. Bagaimana dengan Papa Devano? Tadi yang sudah belajar matematika, belajar membaca puisi, bagaimana nih kolaborasinya dengan sekolah nih Bu Erlin? Silakan Pak. Selama pandemi ini, dari mulai awal kelas 3 Devano ya, itu kami dapat informasi lomba membaca puisi 3 kali dari sekolah. Dan lombanya itu jujur itu bergengsi, saya bilang bergengsi ya. Sekolah ngasih ini supaya Devano ikut, langsung bergengsi. Ada yang pernah sampai 138 kabupaten. Nah itu yang bikin gempar tuh, penyisian kita nggak tahu bobotnya seperti apa. Totalnya Devano bisa masuk grand final. Pas kita lihat jurinya ada Pak Seto, ada Inaya Wahid, putri bungsunya Gus Dur. Kaget, gempar. Itu sehari sebelum final, Devano, kepala sekolah Ibu Ledi, wali kelasnya Ibu Salva, dan saya itu latihan lewat Zoom. Itu sampai malam, sampai jam 11, sampai jam 12. Dan saya itu amat terharu ya, Bu. Dukungan sekolah terhadap kami, terhadap Devano itu hebat sekali gitu. Sampai malam-malam loh latihan kami itu. Sebab besoknya mau grand final gitu loh. Jadi kalau misalnya dukungan dari sekolah itu betul-betul maksimum ya Bu, kalau bagi saya. Oke, sampai lewat waktu ya Pak ya, batas waktu belajar babat ya, terus gitu. Untuk kebetulan waktu itu lombanya itu hari Minggu ya grand finalnya ya, jadi malam Minggu kalau nggak salah waktu itu. Jadi sampai lewat jam 11 itu. Ulang lagi seru deh pokoknya. Oke. Baik, menarik ya Bu Ambar ya. Tadi Papa Devano sempat sebutkan bahwa selama masa pandemi ini itu artinya walaupun masa pandemi tidak menghalangi antara pihak keluarga, orang tua tetap produktif. Betul, untuk saling berkolaborasi, berkomunikasi gitu ya, untuk saling mendukung gitu prestasi anak gitu. Terbukti bahwa walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi komunikasi informasi tentang lomba-lomba tetap bisa disampaikan kepada orang tua melalui pihak sekolah, seperti itu Bu Ambar. Ya,
anak tetap bisa berprestasi, berkarya dengan potensi yang mereka miliki ya Bu Erlin ya. Betul. Saling mendukung. Nah, yang belum nih cerita dari mamanya Kimberly. Silahkan Mama. Baik Bu, kalau ceritanya mungkin agak panjang ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Karena memang lomba cerdas cermat ini kan dimulai saat Kim tuh masih SD. Ya, sekarang kan dia sudah SMP. Nah, SD waktu itu kelas 4 mau naik ke kelas 5. Jadi waktu itu Bu Ari menawarkan kepada Kim mau nggak ikut lomba ini. Terus ya kita terima dengan senang hati ya, karena ini kesempatan yang sangat baik buat menurut saya ya. Terus ketika lomba di tingkat DKI Jakarta, itu dukungan dari pihak sekolah itu luar biasa, Bu. Ya, jadi meminta teman-teman Kim untuk datang pada saat lomba ya, untuk mensupport Kim, memberi dukungan kepada dia. Terus guru-guru juga datang untuk memberikan support juga. Karena waktu itu kan sebelum pandemi, jadi masih secara live lombanya. Nah, ketika dia sudah di tahun 2020 itu pandemi, akhirnya dia menang di DKI, terus harusnya di nasional itu harus ke Kupang. Tetapi karena pandemi kan nggak jadi, ditunda. Akhirnya dilaksanakan secara virtual di tahun 2021. Dan Kim sudah di SMP waktu itu. Dukungan juga datang mengalir terus-menerus, Bu. Jadi ada 3 tahap di lomba itu. Ada babak penyisihan, babak semifinal, dan final. Jadi setiap kali Kim menang di setiap babak itu, di babak penyisihan tuh ucapan selamat datang dari para guru, dari Pak Petrus juga selaku kepala sekolah ya, itu memberikan support yang luar biasa kepada dia, semangat yang luar biasa. Jadi dia bisa melanjut ke tingkat yang selanjutnya lagi. Dan ketika menang di semifinal maupun di final itu juga dukungan datang juga dari guru-guru, dari Bu Ledi juga kepala sekolah SD waktu itu, dan Pak Petrus juga kembali memberikan selamat kepada dia. Dan juga Bu Ari dan Suster Winanda itu loh Bu, itu memberikan doa-doa khusus buat dia ketika lomba itu berlangsung. Jadi mereka mendoakan dia secara khusus agar Kim bisa menghadapi lomba itu dengan baik, gitu Bu. Jadi dukungannya memang luar biasa dari sekolah. Ada doa yang menyertai ya, ketika betul, anak-anak berlomba. Betul. Memberi kekuatan tersendiri, Bu. Memberi kekuatan, ya betul Mama. Jadi kolaborasi itu memang terlihat kuat ya, dari anak mulai didaftarkan, dikenalkan dengan lomba-lomba, lalu dalam proses untuk mencapai prestasinya, tidak pernah putus. Jadi sampai hasil apapun tetap didukung dan kerjasama dengan orang tua. Nah, adakah Mama dan Papa pesan khusus untuk para orang tua Yakobian di luar sana untuk anak-anaknya bisa menjaga prestasi atau bisa lebih berprestasi? Mungkin bisa dari Papa Devano, ada nggak Pak pesan khusus untuk para orang tua sebelum kita dengar sedikit cerita dari Miss Dina yang tadi sempat disebut oleh Mama Selo? Wah, kayaknya kalau pesan khusus kayaknya saya nggak berani deh. Cumannya saya cuma mencontohkan aja gitu ya. Kalau saya itu selalu menggali potensi Devano. Sampai sekarang saya nggak tahu bakat dia itu apa. Tapi yang dilombakan dia itu udah banyak. Lomba baca puisi, lomba matematika, bahasa Inggris, MIPA. Berarti tetap menggali ya Pak ya? Tetap menggali potensi. Ya, Pak, dan itu semuanya saya bilang sama dia, semester depan kita masuk ke level nasional yang bintang 4 sampai 5. Tidak ada lagi bintang 3, saya bilang gitu. Sebab lomba itu ada level-levelnya biar bagaimanapun. Berarti kita coba gitu. Oke Pak, dia yang penting dia ada kemauan, Bu. Tapi kita juga jangan ajak bermain aja. Kalau saya sih ajak sama dia ajak bermain ya. Saya seperti seperti ini aja, seperti teman saya gitu ya, Devano. Kalau kamu itu jago matematika, Devano pelajaran lain encer, saya gituin. Saya gitu. saya gitu. Betul Pak, iya. Kalau sudah masuk matematika, Devano, kalau kamu udah jago aljabar, jago deh matematika kayak apa? Dengan sebagai sahabat ya Pak ya, sebagai teman ya. Jadi tidak begitu berjarak dan tidak. Dia lebih enjoy belajar sama saya sebab guyon sambil berpikir gitu loh. Makanya dia suka matematika, mungkin gara-gara bapaknya nggak galak gitu.
Semoga anak-anak di luar sana juga senang matematika ya, Pak. Iya, betul. Ini sebenarnya kan punya pikiran positif bahwa matematika itu tidak menakutkan gitu. Betul. Dulu zamannya saya masih sekolah kan itu 90% pasti siswa itu nggak suka matematika. Gurunya nggak ada senyumnya, tiap ngajar bawa mistar kayu 1 meter lebih, ya kan? Betul kan, Bu? Gitu loh. Tapi kan kita malu kalau kita diomelin sama dia, akhirnya kita belajar matematika gitu. Nah, saya mulai bersahabat dengan matematika SMP. Alangkah baiknya ada anak saya itu bersahabat dengan matematika dari SD. Kalau itu maunya saya. Jadi pesan dari Papa Devano adalah tetap mendampingi. Kita berusaha untuk menjadi teman agar anak tidak takut dengan kita. Mencoba hal-hal baru. Gali aja potensi gitu. Kalau misalnya Devano jagonya di matematika, saya mungkin belum tentu setuju. Sebab udah gado-gado, Bu. Coba semuanya, yang penting baik. Saya gitu. Ya, kebetulan dia mau. Kebetulan dia mau. Oke. Bagaimana dengan Mama Selo? Adakah pesan khusus untuk rekan-rekan orang tua Yakobian? Dari saya, kebetulan kan Selo selain storytelling juga kemarin diikut sertakan lomba melukis masker ya. Dari MPK se-Jakarta Utara. Kebetulan dapat juara 2 di Jakarta Utara. Saya lihat anak ini memang suka mewarnai dan storytelling. Dan mungkin gurunya juga tahu. Jadi memang ada beberapa lomba mewarnai dari Gribble juga dia dapat juara. Cuma saya tahu dia akan lebih menyukai lomba Inggris. Jadi walaupun misalnya mewarnai itu lebih banyak ya lombanya, tapi saya tahu nih anak kayaknya lebih suka storytelling, bercerita, speaking dalam bahasa Inggris, dia lebih tertarik. Jadi kemarin waktu ditawarkan lomba dengan salah satu sekolah internasional itu, pertama kita juga mikirnya, bisa nggak kita bersaing dengan anak dari sekolah yang sehari-harinya dalam pelajaran itu berbahasa Inggris dibandingkan sekolah kita yang bahasa pengantara bahasa Indonesia. Tapi kita kembali lihat, kemampuan anak itu kan setiap orang beda-beda. Mungkin di Selo dia lebih cepat menangkap dalam bahasa Inggris untuk menjawab pertanyaan. Jadi di situ saya langsung lihat sepertinya dia ada talenta, ada bakat yang harus kita kembangkan di situ. Jadi kita harus berani untuk mencoba itu. Jadi kalau misalnya ada suatu kesempatan seperti yang tadi itu, kita harus coba dulu. Ya, selama anak kita itu senang gitu. Jadi saya juga ngajarin dia itu storytelling seperti saya print kecil supaya kita bisa baca. Sebelum tidur saya suruh baca, kayak baca buku cerita. Memang setiap hari kan saya baca buku cerita. Sehari Inggris, sehari Indonesia untuk sekarang kan. Nah, jadi dia udah cukup fasih baca. Jadi dia tahu. Jadi waktu kemarin lomba storytelling itu saya bikin print-printan kecil, versi kecil dari peraganya dia supaya dia hafal gitu. Nanti di sini kamu ngomong ini ya. Dan dia cepat gitu. Jadi kita harus tahu ya batas kemampuan si anak itu seperti apa. Kalau dia seneng, ya udah nggak apa-apa kita jalanin. Bahkan setelah lomba pun dia juga masih sering lihat kartnya itu, dia tahu gitu. Mana kart yang waktu itu lomba ya, Ma, gitu kan. Dia suka baca. Jadi saya lihat kalau anak itu seneng lomba, apalagi kalau udah dapat trofi ya. Where's my trophy? Dia bilang gitu kan. Nah, senang dia juga nggak peduli juara 1, juara 2, juara 3 misalnya. Tapi wah, aku kemarin dapat trofi ya. Jadi itu membuat dia semangat gitu. Jadi kita juga orang tua seneng ya kalau anak melakukan sesuatu yang dia suka, ada appreciate-nya, itu sebenarnya. Saya itu. Berarti pembiasaan ya, Mah ya, pembiasaan. Jadi kita sebagai orang tua perlu melakukan pembiasaan ke anak tentang potensinya mereka, melatih mereka dalam keseharian. Ambil waktu sedikit dengan anak agar anak punya pengembangan diri untuk potensi yang dia miliki. Kalau tadi Mama cerita saat mau tidur, ada cerita bahasa Inggris, ada cerita bahasa Indonesia secara bergantian. Jadi ada tambahan masukan informasi ke dalam diri Selo. Betul. Okay. Jadi mungkin dia akan lebih paham vocabulary yang saya bingung kok dia bisa tahu. Kamu tahu dari mana ini gitu kan? Itu dia tahu dari buku atau dari internet. Jadi ada positifnya itu ya, karena sekarang kan semua itu kan berbasis Inggris ya. Dan anak kecil itu kan nyerapnya kayak spons gitu kalau saya pikir. Jadi sekarang ini benar-benar milenial banget gitu. Jadi kalau nggak bisa bahas semua itu kayak
bahasa Inggris tuh kayak udah basic ya sekarang kan, udah kayak bahasa sehari-hari. Jadi menurut saya itu penting ya, walaupun secara sekolah kita kan pilih Yakobus gitu. Dan memang saya merasa nggak ada masalah mau sekolah di mana juga, itu it's okay, itu kan anak kita punya bakat, punya kemampuan, mau dia di sekolah manapun itu dia pasti akan bersinar gitu, akan berprestasi menurut saya. Oke, terima kasih Mama Selo atas pendampingannya nih di Selo. Lalu saya mau dapat cerita dari Mama Kimberly. Ada nggak nih Mah pesan khusus untuk orang tua? Kalau pesan khusus juga bukan mungkin ya Bu Ambar ya, tapi saya hanya ingin berbagi yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi kalau kepada anak-anak saya ya saya akan selalu memberikan dukungan yang maksimal kepada mereka. Ya, apapun yang menjadi mimpi mereka, apapun yang menjadi harapan mereka, itu akan selalu saya dukung. Selama itu baik ya, selama itu baik dan positif. Terus yang kedua juga kita jangan pernah merasa capek menjadi orang tua. Ya, kita harus selalu mengingatkan kepada anak-anak kita apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Mungkin anak-anak kita akan merasa bosan ya kalau kita selalu mengingatkan mereka begitu. Tetapi pada saat mereka sudah lupa, itu ada kita lagi yang kembali mengingatkan gitu. Jadi mereka bisa ingat selalu, oh ya mama pernah bilang begini, mama pernah bilang begini gitu. Jadi ya jangan pernah merasa capek, jangan pernah merasa bosan gitu loh Bu, menjadi orang tua itu. Gitu Bu. Betul Mama, tidak boleh merasa lelah, tidak boleh merasa bosan ketika mengingatkan anak bahwa ini hal positif, bahwa ini tidak boleh, bahwa ini boleh gitu ya Maya. Jadi sampai kapanpun, walaupun mereka sudah dewasa, kita tetap punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Oke. Nah, bagaimana dengan Mama Biel? Adakah pesan khusus untuk para orang tua Yakobian, Ma? Ya, kalau saya sih pesan khusus nggak ada ya, di sini orang-orang tuh hebat semua nih. Jadi saya nggak ada apa-apanya dari ketimbang semua ini nih. Saya cuma khususnya buat anak saya sendiri ya. Saya hanya mendukung dan mensupport anak-anak aja. Mendukung, selalu mendukung ya Maya, karena berharap anak pun bisa mandiri. Mereka gitu aja. Memberikan kepercayaan ya Maya. Nah, iya pasti. Kepercayaan. Menjadi anak yang bertanggung jawab. Oke, nice Mama. Ya, itu Bu Erlin. Banyak cerita, banyak sharing, banyak pesan dari para mama dan papa saat pendampingan dengan anak. Dan ketika kolaborasi dengan pihak sekolah, komunikasi yang dibangun agar anak tetap bisa berprestasi. Nah, kita ada sedikit testimoni nih Bu Erlin dari pihak sekolah, dari Kepala Pendidikan Santo Yakobus, Pak Eko. Kita dengarkan sebentar ya Bu Erlin. Baik Bu Ambar. Bapak Ibu orang tua yang terkasih, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Mama Maria, Mama Rosa, Bapak Albert, dan Mama Brigita dalam Selasa sharing kali ini yang telah berkenan berbagi cerita kebaikan untuk kita semua. Saya sangat gembira mendengar cerita kebaikan yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Apa yang saya dengar dan kita bicarakan sejauh ini mengingatkan saya pada seorang psikolog yang bernama Howard Gardner. Gardner mencetuskan teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Secara ringkas, ada 9 kecerdasan yang ada pada manusia, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan kinestetik, kecerdasan spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan moral, kecerdasan naturalis, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas detail setiap kecerdasan itu. Saya hanya ingin menarik benang merah dari sharing kebaikan yang telah kita dengar tadi, yang tentu saja diperkuat dengan teori ilmiah dari Howard Gardner tadi. Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat percaya bahwa tidak ada anak yang dilahirkan sebagai pribadi yang gagal. Setiap anak yang lahir dari rahim ibunya adalah seorang pemenang. Yang namanya pemenang, pastilah ia memiliki kelebihan. Nah, Bapak Ibu, inilah tantangan bagi kita, para orang tua, untuk membantu anak-anak berproses menemukan kelebihannya.
kita bukanlah Tuhan yang tahu segalanya, atau yang tiba-tiba tahu ketika anak kita lahir, kita langsung tahu apa yang jadi kelebihan mereka. Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk berproses bersama anak-anak tersebut, untuk bersama mereka menemukan apa yang menjadi kecerdasan masing-masing. Saya rasa kita sependapat bahwa terlalu sempit kalau kita hanya mengidentikan kecerdasan itu dengan kemampuan akademik yang baik saja. Kecerdasan tak hanya bisa diukur melalui ukuran nilai akademik saja. Begitu juga apa yang Sekolah Santo Yakobus usahakan. Kami menyadari bahwa sekolah harus hadir untuk membuat anak siap menjalani hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Karena itu, sekolah mengusahakan ruang pengembangan yang seluas-luasnya untuk bisa dipakai anak menemukan sendiri apa yang menjadi kekuatannya. Ruang pengembangan itu tidak hanya semata akademis, namun juga non-akademis, melalui kegiatan pengembangan minat, bakat, humaniora, seni, dan hal-hal yang menjadi minat ataupun hobi mereka. Selain ruang yang disediakan, kami juga membuat sebuah sistem apresiasi yang di dalamnya kami mensejajarkan dan menyamakan antara pencapaian akademis dengan pencapaian non-akademis. Terkait dengan sistem tersebut, saya sangat yakin para kepala unit sudah menyampaikan detail kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang terkasih, tentu saja tantangan itu untuk sampai kepada tujuan yang baik itu tidaklah mudah. Ketika sebuah sistem sudah diciptakan, maka tinggal kita ini, manusia-manusianya, untuk mampu tidak memiliki pola pikir yang sama dan searah, terutama terkait dengan pandangan soal kecerdasan ini. Namun, tak jarang juga kita terjebak dalam pola pikir lama yang memposisikan bahwa anak cerdas hanyalah ia yang jago matematika, hanyalah ia yang memiliki nilai ulangan yang baik. Pandangan itu tidak sepenuhnya salah, namun sepenuhnya tidak bijak. Karena kenapa? Karena pada saat anak kita bekerja nanti, saat anak kita terjun ke dalam masyarakat, ia tidak akan ditanya berapa sih nilai pelajaranmu waktu sekolah, berapa sih nilai ulanganmu waktu sekolah. Anak-anak itu akan ditanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk perusahaan yang kamu datangi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk masyarakat di mana kamu tinggal? Karenanya Bapak Ibu penting bagi kita untuk membuat anak-anak ini menjadi yakin dan percaya diri pada kemampuannya sendiri. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, para orang tua, untuk memiliki frekuensi yang sama. Mari kita berkolaborasi satu sama lain, karena kita, saya, para guru dan Bapak Ibu, adalah orang tua untuk anak-anak kita. Bapak Ibu orang tua di rumah, sementara kami, para guru, adalah orang tua di sekolah. Kalau kita satu frekuensi, saya sangat yakin anak-anak kita akan menatap masa depan dengan penuh optimisme dan kegembiraan. Bapak Ibu yang terkasih, di akhir refleksi saya ini, saya izinkan saya membacakan sebuah puisi dari Khalil Gibran. Puisi ini sangat menyentuh saya, terutama ketika saya merenungkan hubungan antara anak dan orang tua. Judulnya adalah Anakmu Bukanlah Milikmu. Izinkan saya membacakan. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri Sang Hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu, sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan, yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lampau. Engkaulah busur asal anakmu, anak panah hidup melesat pergi. Sang pemanah membidik sasaran keabadian. Dia merentangkanmu dengan kuasanya, hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat. Bersukacitalah dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana dikasihinya pula busur yang mantap. Bapak Ibu yang terkasih, selamat menjadi busur kehidupan yang melesatkan anak-anak kita menuju kebahagiaan hidup mereka, karena kita pun juga dikasihi oleh Tuhan, Sang Pemanah itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu, dan
Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Nah, demikian Bu Erlin, testimoni dari Pak Eko yang berkaitan dengan pendampingan anak berprestasi di sekolah Santo Yakobus, lalu kesempatan dan tantangan saat pendampingan serta program Santo Yakobus ke depannya, Bu Erlin. Nah, kita akan dukung terus program Santo Yakobus untuk menjadi lebih baik. Okay. Baik, sudah pasti Bu Ambar, kita semua mendukung gitu ya program sekolah untuk pengembangan potensi dan prestasi anak-anak. Kalau tadi selama hampir 1 jam tidak terasa ya Bu Ambar ya, kita sudah mendengarkan sharing pendampingan secara khusus dari orang-orang terdekat anak-anak tercinta kita di rumah gitu ya. Nah, yang tidak kalah istimewanya tadi sudah sempat disebut-sebut sedikit sama Mama Selo. Di sini juga ada Miss Dina nih, gitu. Miss Dina juga sudah setia nih dari tadi bersama kita, gitu ya. Halo, Miss Dina. Nah, Miss Dina juga nanti akan menceritakan bagaimana pendampingan Miss Dina secara khusus di Montessori ya, Miss Dina ya. Ya, seperti virtual background itu udah kece banget itu Bu Ambar. Mewakili salah satu program sekolah Santo Yakobus ya Bu Ambar ya. Betul, Bu Erlin. Untuk mendampingi anak-anak kita dalam mengembangkan potensinya, dalam mengembangkan prestasinya tentunya. Nah, Miss Dina boleh dong cerita-cerita sedikit nih tentang program Montessori yang ada di Sekolah Santo Yakobus. Silakan Miss Dina. Baik, terima kasih Bu Erlin dan Bu Ambar. Juga selamat pagi atau siang atau sore untuk para mami papi nih. Nah, mungkin seperti pertanyaan Bu Erlin tadi mengenai program Montessori di TK. Nah, kebetulan banget nih Bu Erlin, Bu Ambar, memang baru 1,5 tahun ini kurang lebih ya, kita menggunakan metode Montessori di sekolah kita. Nah, sebetulnya untuk Montessori ini sangat baik untuk diaplikasikan ya di sekolah kita, karena memang fokusnya nggak hanya sekedar membaca, menulis, menghitung, tapi lebih dari itu kita juga berharap melalui program Montessori ini kita bisa melatih kemandirian anak-anak, lalu juga ada hal-hal seperti practical life, ya, basic skill ya untuk mereka bertahan hidup lah sebetulnya di saat mereka dewasa nanti. Begitu kira-kira Bu Erlin dan Bu Ambar. Berarti penanaman sudah sejak usia dini ya? Betul banget Bu Ambar. Nah, kerjasama dari guru di sekolah dengan orang tua sejak kecil, sejak dini untuk survival tadi ya, untuk hidup di masa depan dan berprestasi pastinya ya Miss Dina ya? Iya, betul sekali, jelas Bu Ambar. Ya, kalau tadi saya dapat cerita tuh Miss Dina membantu Selo dalam persiapan untuk berprestasi, untuk storytelling. Sulit tidak? Ada kesulitankah Miss Dina saat mendampingi anak-anak untuk berprestasi? Oke, terima kasih Bu Ambar. Sebelumnya, kalau untuk kesulitan, sepertinya tidak ada kesulitan yang berarti ya Bu Ambar, karena seperti yang Mama Selo sampaikan dan juga Mami Papi sampaikan juga yang lainnya ya, kalau misalkan memang anak kita sudah bakatnya di situ, minatnya di situ, sebetulnya mereka akan sangat mudah belajar hal-hal yang memang mereka sukai gitu. Karena di Montessori pun kami percaya bahwa sebetulnya anak itu secara natural punya motivasi internal untuk belajar. Jadi tanpa dipaksa-paksa pun apa yang mereka suka, mereka pasti dengan senang hati belajar. Nah, kebetulan juga seperti yang disampaikan tadi oleh Mama Selo, ya memang anaknya suka gitu kan. Jadi untuk belajar pun, latihan pun, ya memang nggak ada kesulitan yang berarti Bu Ambar, Bu Erni. Terima kasih Miss Dina. Wah, Miss Dina semangat banget ya. Kalau ini nih anak-anak udah dari kecil udah pintar bahasa Inggris. Wah, salut saya Miss Dina. Oke, Bu Erlin. Ternyata waktu kita berjalan terlalu cepat, Bu Erlin. Betul sekali Bu Ambar, tidak terasa ya sudah 1 jam lebih nih kita dengar. Ya. Ini kalau tidak ada batas waktunya kita bisa seharian nih ngobrol. Baiklah Bu Erlin. Ya. Satu kata nih buat para papa dan mama yang hadir hari ini.
keceh banget Bu Ambar. Mantap. Orang tua pendamping bagi anak-anak kita yang memiliki prestasi ya Bu Ambar ya. Semoga kehadiran, semoga sharing yang disampaikan oleh Papa Mama hari ini bisa juga menjadi satu masukan buat para orang tua Yakobian di luar sana ya Bu Ambar ya, untuk bisa juga mendampingi anak-anaknya dalam menggali potensi yang dimiliki oleh anaknya dan juga mengembangkan serta terus meningkatkan prestasi yang dimiliki. Ya, semoga sharing kita kali ini bisa memberikan masukan buat para orang tua Bu Erlin untuk menjadi guru sekaligus teman di rumah dalam mendampingi anak-anak untuk tetap berprestasi. Terima kasih Papa Devano, Mama Selo, Mama Maria, Mama Kimberly, dan Miss Dina untuk kebersamaan kita di Selasa Sharing edisi Desember 2021. Terima kasih. Salam Yakobian.